waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu aja ya Pak. Ini yang ada di sini baru ada Fahara Azahra, sama saya sendiri Sylvia Novareza, sama Mas Evananda Hangelayo. Untuk seterusnya bisa dijelasin sama Mas Evan. Halo. Tuh. Ya, Mas. Tes. Dengar jelas. Yuk, lanjut. Dengar kok suaranya. Mas Evan, jaringan ya? Mas Evan. Ada nggak suaranya? Ada. Jelas. Kameranya gimana? Ke kameranya nggak nyala. Nggak usah, nggak apa-apa. Suaranya ada. Nggak apa ya? Oke, ini jadi kemarin kelompok kita itu mengangkat organisasi usahanya itu usaha mebel gitu. Jadi namanya Mebel Kota Intan. Kemudian owner perusahaannya itu Mas Ardi. Nah, dia itu teman saya di daerah gitu. Kemarin kan cari-cari dapatnya dia kan yang mau diwawancarai. Kemudian alamat perusahaannya itu di Jalan Raya Ngabang, Landak, Kalimantan Barat. Jadi lokasinya itu ada di Kalimantan Barat, di Kabupaten Landaknya. Kemudian perusahaan Mebel Kota Intan bergerak di bidang penyediaan bahan pembangunan seperti di bidang kayu dan seni kayu. Seperti itu. Jadi di usaha ini organisasi ini atau perusahaan ini itu menyediakan bahan-bahan untuk pembangunan rumah, ruko gitu-gitu. Terus kayu-kayu untuk meja dan kursi seperti itu, Pak. Oke, mungkin langsung aja. Masalah yang ditemukan apa? Terus program yang ditawarkan sama kalian seperti apa? Gitu aja ya. Nanti sambil kita ngobrol aja. Selanjutnya, Mebel Kota Intan ini tuh berdiri tahun 2009. Awalnya usaha ini dimulai karena owner usaha ini tuh punya skill di bidang kerajinan tangan dan suka berkreasi menggunakan media kayu. Ketertarikan owner ini membuatnya memulai usaha di bidang jual beli bahan mentah kayu dan mebel atau furnitur rumah. Karyawan Mebel Kayu Intan ini selain melayani jual beli bahan mentah kayu, juga membuat mebel seperti jendela, pintu, kursi, dan meja. Usaha ini sampai saat ini masih berjalan dengan baik, walaupun terkadang mengalami beberapa kendala yang menjadi permasalahan. Nah, owner usaha ini tuh merupakan orang yang memiliki standar kualitas yang tinggi, sehingga terkadang memunculkan masalah, yaitu kualitas tidak sesuai dengan standar owner. Selain itu, bahan mentah kayu sering tidak tersedia atau habis. Hal ini dikarenakan kayu yang digunakan didapatkan dari tebang pilih atau hanya kayu berkualitas baik yang dipilih untuk ditebang, sehingga sulit untuk mendapatkan bahan mentah kayu yang diinginkan. Penyimpanan bahan mentah kayu yang diletakkan di halaman luas juga menjadi masalah karena beberapa kali bahan mentah kayu itu dicuri. Begitu.
Selanjutnya itu diagnosisnya yang kami dapatkan, Pak. Berdasarkan permasalahan yang dapat di latar belakang tadi, itu terjadi kesenjangan antara standar kualitas antara owner sama karyawannya. Terus tuh penyimpanan bahan mentah kayu di lapangan yang luas memiliki keamanan yang kurang ketat sehingga pemilihan yang kurang ketat, serta pemilihan barang mentah dengan tebang pilih menyebabkan kurangnya bahan mentah kayu karena pemilik hanya menyediakan barang bahan yang berkualitas. Untuk intervensinya sendiri, kelompok kami tuh pengen ngadain FGD gitu, Pak, tentang buat mengatasi kesenjangan antara standar kualitas antara owner sama karyawannya. Sama ada juga menyarankan di dalam FGD yang akan diadakan nanti tuh menyarankan untuk si ownernya mengalokasikan dana buat biaya keamanan kayak buat CCTV atau pagar gitu. Kalau sama tambahannya itu ngadain materi atau buat materi tentang upgrade skill dan wawasan karyawan mengenai seni kayu modern gitu, Pak. Oke, kemudian bisa lihat masih ada lagi nih di bawahnya. Ya. Ini mungkin bisa dilanjutin sama Fahara atau Mas Evan. Ya, selanjutnya intervensi yang ingin kami lakukan yaitu penilaian pekerja. Pada intervensi bersama, kita akan menilai prestasi yang berhubungan dengan pekerjaan, kekuatan, dan juga kelemahan setiap karyawan. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk memberikan umpan balik bagi setiap karyawan. Selanjutnya, masalah keamanan tadi. Permasalahan keamanan dapat diberikan intervensi melalui FGD yang sudah dijelaskan tadi untuk mengalokasikan dana keamanan untuk membuat pagar dan memasang CCTV di tempat penyimpanan barang mentah kayu. Nah, hal ini dilakukan untuk mengawasi halaman tempat penyimpanan barang mentah kayu agar tidak terlalu terbuka gitu, Pak. Oke. Cukup? Cukup, Pak. Ini ada beberapa dokumentasi yang ada. Ini dekat rumahnya Evananda ya? Iya, Pak. Di daerah saya, Pak. Di Kalbar ya, Mas? Di Kalbar, Pak. Oke, sambil ngobrol ya, teman-teman ya. Mas Evananda, panggilannya sama nih? Nanda? Evan, Pak. Evan. Iya. Oke, Mas Evan, ini apa istilahnya produk yang dihasilkan dia kayu setengah jadi atau mungkin sudah jadi mebel atau apa aja, Mas? Sudah jadi, Pak. Sudah jadi mebel, Pak. Oke, berarti sudah jadi mebel ya? Iya. Oke, apa aja, Mas, mebelnya? Seperti pintu, kursi, meja, seperti itu, Pak. Oke, standar lah ya. Standar apa? Standar mebel ya? Standar mebel. Oke, teman-teman. Satu hal saya kira kalau misalnya sebuah perusahaan, itu kan punya tujuan masing-masing ya. Punya arah bisnis yang bervariasi lah. Ya, nah, kalau di mebel, biasanya kan pertama soal kualitas produknya biasanya. Jadi, kenapa kok orang memilih mebel dari toko tertentu? Karena merasa bahwa kualitas produknya bagus. Entah itu pengerjaannya, entah itu kayunya. Itu biasanya yang menjadi poin pertama. Yang kedua, itu adalah soal pelayanannya misalnya. Bagaimana si owner atau mungkin karyawan yang ada di perusahaan tersebut
melayani para konsumennya, ya, sehingga konsumen merasa mendapatkan pelayanan yang baik lah. Nah, yang ketiga bisa jadi mungkin terkait dengan produktivitas karyawannya. Ketika dia menghasilkan mebel sehari-harinya, atau mungkin target yang dibebankan oleh perusahaan, misalnya katakanlah si karyawan harus harus bikin meja dalam waktu sekian hari misalnya. Nah, itu adalah beberapa target atau standar kinerja dari sebuah perusahaan. Jadi nanti beda usaha beda lagi. Ya, makanya kan setiap perusahaan itu kan punya target beda-beda nih. Kalau mungkin paling gampang soal makanan, restoran. Biasanya kan kualitas rasa kan, variasi menu, atau mungkin terkait dengan bagaimana melayani para konsumennya. Nah, yang pertama mungkin teman-teman sambil melihat ya, apakah ada permasalahan secara umum atau enggak yang terjadi pada toko mebel ini. Karena memang kalau kita pengen mengetahui suatu permasalahan di sebuah perusahaan, kita harus tahu dulu masalah umumnya apa. Dan masalah umumnya ini nanti akan langsung terkait dengan pemasukan atau omset. Oke, tadi teman-teman di kelompok 10 ini sebenarnya untuk mengungkap permasalahannya sudah tergambarkan ya. Cuma dibuat simpel aja, artinya dibuat lebih praktis. Teman-teman milih saja satu permasalahan yang dianggap penting. Artinya dianggap penting di sini adalah masalah yang terjadi di internal perusahaan atau karyawan, itu masalah yang memang sudah sangat berdampak pada output sebuah perusahaan. Coba Mbak Sylvie, saya pengen ke scroll di atas no, di slide nomor 6 atau nomor 7 ya. FGD. Oh, ke atas lagi Sylvie. Nomor 4 apa ya, Sil? Nah, 4 ini. Oke, saya bacakan ya. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perusahaan mebel Kota Intan terjadi kesenjangan standar kualitas antara owner dan karyawan. Penyimpanan bahan mentah kayu di lapangan yang luas memiliki keamanan yang kurang ketat, serta pemilihan bahan mentah dengan tebang pilih menyebabkan kurangnya bahan mentah kayu karena pemilik hanya menyediakan bahan yang berkualitas. Oh, beda prinsip ya antara owner sama karyawan. Nah, ini kan teman-teman sudah mengangkat diagnosis. Diagnosis itu adalah hasil atau mungkin akar permasalahan dari suatu fenomena di sebuah perusahaan. Jadi kasarannya kalau misalnya Sylvie merasa sakit perut, kamu ke dokter, ya, terus dikasih tahu sama dokternya, Mbak Sylvie, kamu ada gangguan lambung. Nah, gangguan lambung inilah yang disebut sebagai diagnosis. Makanya ketika kita menyebutnya sebagai diagnosis adalah akar dari suatu penyebab dari suatu permasalahan yang muncul pada perusahaan. Nah, nanti mungkin teman-teman tinggal di cross check aja. Ini kan diungkap lebih ke beda persepsi ya antara kualitas atau mungkin antara owner dan karyawan. Berarti ada tujuan atau mungkin ada standar kinerja yang tidak sama. Si owner pengennya kayak gini, si karyawan pengennya seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman sambil dicek, apakah masalah yang diangkat ini, memang sudah sampai berpengaruh pada output-nya sebuah perusahaan. Itu yang perlu dilihat lagi sih, teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau lihat permasalahan kan banyak sebenarnya. Cuma kita perlu memilah-milah mana masalah-masalah yang dianggap paling berdampak pada output perusahaan. Nah, ini nanti tinggal dicek aja. Kalau memang ini paling berpengaruh, berarti yang perlu dilakukan apa? Kita memberikan solusi kan atas kesenjangan antara owner dan karyawan. Kita lihat dulu tujuan atau standar ukuran kinerja sebuah usaha ini sudah ada atau belum sama si ownernya. Nah, misalnya ownernya sudah menjelaskan, sudah melakukan sosialisasi ke karyawan,
berarti mungkin yang salah karyawannya, karena mungkin ngeyel ya, nggak nurut. Tapi ketika memang standarnya belum jelas, dan sosialisasinya juga belum menyeluruh dilakukan ke karyawan, berarti yang perlu dilakukan teman-teman adalah menentukan standarnya. Simpel aja sih teman-teman. Kalau ada kesenjangan, miskomunikasi ya. Misalnya Sylvia sama Fahrana nih, ya. Sylvia pengennya kayak gini, Fahrana pengennya kayak gini. Kerjain tugas misalnya. Oh, Sylvie punya pendapat, harusnya seperti ini nih tugasnya. Si Fahrana beda pendapat. Enggak sih, harusnya kayak gini misalnya. Nah, masing-masing punya cara masing-masing kan. Nah, kita lihat dulu standar atau format penulisan tugasnya kayak gimana. Nah, kita lihat lagi nanti di perusahaan ini. Sudah ada atau belum standar kualitasnya yang diinginkan atau mungkin yang diarahkan sama perusahaan. Kalau misalnya belum jelas, ya berarti teman-teman perlu menentukan dulu arah atau mungkin standar kualitas barangnya. Tapi kalau misalnya memang sudah jelas, ya terus mungkin karena memang belum saling kenal, ya beda persepsi dan sebagainya, mungkin pakai FGD cocok. Ya nanti akhirnya bisa kasih pelatihan team building misalnya. Jadi ini yang perlu perlu dikembangkan lagi ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Pak, berarti pas kita udah misalkan kita nanya sama pemiliknya, ownernya, kalau ownernya udah memiliki standar kualitas, tapi si karyawannya yang tidak memenuhi, berarti bisa dilakukan FGD gitu kan, Pak. Tapi kalau misalkan emang belum ada standar kualitasnya, berarti kita nyariin ownernya buat bikin standar kualitas gitu, Pak? Atau gimana? Kayak gitu. Menentukan tujuan kan, menentukan standar kinerjanya dari perusahaannya kan. Ya kayak tadi, kasusnya tadi, Sylvie sama Fahrana lagi ngerjain tugas satu kelompok nih. Sylvie pengennya kayak gini, Fahrana pengennya kayak gini. Nah, dilihat dulu format tugasnya kayak gimana. Kalau misalnya sudah ada format tugasnya, ya tinggal ngikuti saja. Kalau misalnya memang belum ada, ya wajar dong antara Sylvie sama Fahrana ada konflik, ya karena belum jelas standarnya. Nah, misalnya standar sudah ada, berarti mungkin ada masalah nih antara Sylvie sama Fahrana. Mungkin ini yang perlu diselesaikan dua orang ini, misalnya kayak gitu. Makanya kan tergantung dari anunya, tergantung dari standar yang ditentukan oleh ini misalnya owner loh ini. Owner tuh harusnya punya standarnya loh dia. Pengennya kayak gimana. Mungkin dia lebih mikir pakai bahan yang berkualitas. Tapi mungkin kalau dari karyawan ya pengennya yang aja lah, yang ada aja lah bahan-bahan mentahnya lah, nggak usah yang pakai yang berkualitas misalnya. Nah ini gimana ya, tergantung ownernya toh, yang punya perusahaan kan ownernya. Nah kayak gitu. Tinggal disempurnakan aja ya. Ya baik Pak. Disempurnakan aja. Nanti teman-teman bisa minta tolong Mas Evan Anda nih. Ya Mas Evan mungkin perlu ngobrol lagi dengan temannya. Sebenarnya apa sih yang ditargetkan atau mungkin apa sih yang ditentukan standarnya? Karena biasanya ya kalau ini kan usaha mebel, mungkin sama dengan beberapa usaha yang lainnya, pabrik dan sebagainya. Ada yang ngejar kuantitas, tapi juga ada yang mengejar kualitas. Tidak hanya sekedar banyak, tapi juga bagus produknya. Ada yang memang sengaja hanya produksi kecil, sedikit aja, tapi yang penting bagus kualitasnya. Nah, tergantung lagi kan, dia mau seperti apa. Iya, Pak. Kayak misalnya kayak ya Mas Evan misalnya juragan sablon misalnya. Terus ada yang mungkin kondisinya Mas Evan terima banyak orderan nih, karena ngejar omset. Tapi mungkin ada kalanya Mas Evan memilih untuk membatasi jumlah konsumen, sehingga biar fokus untuk membuat sablon yang berkualitas. Nah, misalnya kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya, sebenarnya ya. Baik, Pak. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya rekam ini, nanti di grup bisa dilihat lagi. Gitu aja, teman-teman. Terima kasih sebelumnya.
Ya, matur nuwun, sukses ya. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat tahun baru, Pak. Oke, selamat tahun baru ya. Persiapan buat ujian besok ya.